Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang APS sosial emosional. APS Kopi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faizal Saina Nama saya Nera Sabira Fatini. dan rekan saya Denada Alcus Syarahma. Dan rekan saya Gita Nisrina Puspadewi. Check it out. Baik, kita akan membahas terkait alat permainan edukatif sosial emosional. Alat permainan edukatif sosial emosional ini itu membantu anak untuk mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya mereka, mulai dari kesadaran diri. Terus yang kedua ada mengelola emosi. Yang ketiga ada rasa empati, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, dari penjelasan tadi yang aku sebutkan, itu banyak sekali jenis-jenis kegiatan bermain anak yang memang ada kaitannya dengan sosial emosional. Salah satu contohnya misalnya gimana anak ini harus sabar menunggu giliran ketika proses bermain. Nah, atau contoh selanjutnya nih, biasanya ini ada pada kegiatan yang bermain ini secara berkelompok, dimana nggak selalu keinginan anak ini terpenuhi ketika berada dalam aturan dalam permainan kelompok. Lalu misalnya dalam kegiatan berinteraksi dengan orang lain, bagaimana caranya si anak ini memulai pembicaraan, bagaimana caranya anak ini biar nggak malu, biar berani tampil di depan banyak orang, biar anak ini berani untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya terdapat beberapa contoh nih kegiatan alat permainan edukatif dari segi sosial emosional. Oke, contoh permainan yang pertama yaitu ada kartu atau puzzle emosi, di mana puzzle emosi ini tuh menggambarkan emosi-emosi yang ada seperti senang, sedih, marah, atau takut. Gimana nanti anak-anak ini memasangkan apa sih emosi yang hari ini anak-anak rasakan gitu, tentang kesadarannya sendiri maupun emosional yang dia rasakan pada hari itu. Bagaimana anak bisa mengekspresikan diri nih ketika hari ini emosi yang aku tampilkan tuh apa ya, apakah aku lagi senang atau sedih atau marah atau takut, dan bisa menjelaskan dari emosi-emosi tersebut gitu. Takutnya karena apa, lagi marah, kenapa nih aku bisa marah gitu. Itu salah satu contoh permainan dari puzzle emosi. Nah, yang selanjutnya ada kegiatan bermain bola. Ternyata di kegiatan bermain bola ini juga dapat mengembangkan sosial emosional yang dimiliki oleh si anak. Kenapa kayak gitu? Karena yang pertama ini tuh mengembangkan kerjasama yang dimiliki oleh anak. Terus yang kedua, gimana caranya anak ini bersabar menunggu giliran nih, siapa duluan yang nendang ya, seperti itu. Terus yang ketiga, bagaimana anak ini siap menerima menang dan kalah tanpa ada mengejek, tanpa ada mencela teman-temannya yang lain. Terkadang perlakuan-perlakuan seperti itu sebenarnya hal yang sepele, tapi sebenarnya itu adalah pembentukan sosial emosional yang sedang dibangun oleh anak itu sendiri. Atau beberapa contoh lainnya seperti puzzle, kolase, menghubungkan gambar, itu sebenarnya memiliki kemampuan-kemampuan sosial emosional di dalamnya. Karena bagaimana anak sabar dan teliti dalam mencocokkan, dalam menempel, bagaimana antara motorik halus dan juga matanya harus saling bekerja sama. Itu adalah cara untuk melatih kesabaran anak. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat nih perkembangan sosial emosional anak melalui kegiatan bermain anak-anak, terutama ketika anak-anak bermain dalam suatu kelompok. Bahkan sekecil kegiatan anak mengeluarkan atau memasukkan barang itu juga termasuk ke dalam melatih anak untuk melatih perkembangan sosial emosionalnya anak. Dan masih banyak lagi contoh-contoh alat permainan edukatif untuk mengembangkan sosial emosional anak. Manfaat alat permainan edukatif sosial emosional. Yang pertama, meningkatkan kemampuan kesadaran diri dan pengelolaan emosi. Meningkatkan kesadaran diri, anak mengetahui kelemahan dan kelebihan pada dirinya sehingga meningkatkan kesadaran diri pada anak tersebut. Pengelolaan emosi, anak memahami emosi yang sedang dirasakannya. Manfaat yang kedua, membantu anak
dalam mengembangkan rasa empati dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Rasa empati ini anak mengetahui apa yang diinginkan orang lain dan berinteraksi dengan orang lain, maksudnya anak ini membangun komunikasi yang positif dengan orang di lingkungannya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan anak dalam berbagi dan bergilir. Maksud berbagi dan bergilir di sini adalah anak mengetahui pentingnya berbagi dan bergilir dalam bermain maupun menggunakan benda. Manfaat yang terakhir, yang keempat, membantu anak dalam mengembangkan kemampuan mengelola konflik dan penyelesaian masalah. Di sini anak dapat menyelesaikan konflik dengan tenang dan anak juga dapat berpikir kritis. Selanjutnya ada alat permainan edukatif kognitif. Alat permainan edukatif kognitif dirancang untuk membantu anak usia dini mengembangkan aspek kognitifnya, seperti menangani proses informasi, berpikir logis dan kreatif, penyelesaian masalah, berpikir kritis, dan lain-lain. Contoh APE kognitif, yang pertama ada puzzle. Puzzle dapat meningkatkan kemampuan memproses informasi dan berpikir logis. Yang kedua ada blok. Blok dapat meningkatkan penyelesaian masalah. Yang ketiga ada kartu memori. Kartu memori dapat meningkatkan mengingat dan memproses informasi. Yang keempat ada permainan sortir. Permainan sortir dapat meningkatkan proses informasi dan berpikir logis. Yang kelima ada kotak-kotak. Kotak-kotak dapat meningkatkan penyelesaian masalah dan berpikir kritis. Manfaat alat permainan edukatif aspek kognitif. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir anak untuk memproses informasi dan berpikir logis. Contohnya itu melalui permainan puzzle. Jadi anak itu kan diminta untuk mengingat gambarannya dulu, habis itu dia menyusun kepingan-kepingan puzzle-nya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan masalah dalam berpikir kritisnya. Contohnya melalui apa? Contohnya itu kita bisa dari permainan kotak petak. Kotak petaknya ini di sini ada kotak yang udah ada bolongan sesuai dengan bentuk geometri, terus nanti ada kepingan-kepingan geometrinya, anak diminta untuk memasukkannya sesuai bentuk yang tersedia. Nah, manfaat yang ketiga itu adalah meningkatkan kemampuan anak untuk mengingat dan memproses informasi. Misalnya melalui APE kartu memori. Kartu memori ini anak kan diminta untuk mencari gambar yang sama melalui ingatannya, kemudian diambil dua kartu dengan gambar yang sama. Dan dari situlah dia menerima memproses informasinya. Yang ketiga, manfaatnya itu adalah meningkatkan kemampuan anak untuk berpikir kreatif. Nah, melalui kreativitasnya ini anak-anak kan bisa berimajinasi dari informasi yang didapatnya. Jadi anak-anak bisa menuangkannya melalui tulisan atau media lainnya. Terima kasih. Apa aja syarat-syarat dalam pembuatan APE? Syarat yang pertama yaitu ada syarat edukatif. Pastinya APE harus ada unsur pendidikan. Syarat yang kedua itu ada syarat teknis, yaitu dalam teknis pembuatan APE haruslah sudah memenuhi syarat pembuatannya dan juga teknis keselamatan dan keamanannya. Syarat yang ketiga yaitu ada syarat estetika. APE yang dibuat adalah APE yang bisa menjadi daya tarik bagi anak. Bagaimana prosedur dalam pembuatan APE? Prosedur dalam pembuatan APE yang pertama, guru mengetahui karakteristik anak. Yang kedua, guru menelaah program kegiatan dan tujuan belajar anak. Yang ketiga, memilih isi atau tema dan tujuan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang keempat, menginventarisasi APE yang sudah ada dan menelaah kesesuaian dan menelaah disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Yang terakhir, merancang APE yang akan dibuat dan dikembangkan. Bagaimana cara memilih APE yang baik? Untuk memilih APE yang baik, harus diperhatikan apakah APE ini sudah sesuai dengan usia anak. Yang kedua, apakah APE ini sudah sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, apakah APE ini sudah sesuai dengan manfaatnya bagi tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir, APE ini harus diperhatikan dari segi keamanan serta keselamatan. Sekian penjelasan materi tentang APE, SOSEM, dan kognitif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.